Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo Sobat Cerita Misteri, namaku Debi Riawan dan aku seorang mahasiswa di salah satu kampus yang ada di kota Pontianak. Ini pertama kalinya aku berbagi cerita di sini, di channel Cerita Misteri. Cerita ini aku alami berdasarkan pengalamanku sendiri. Saat itu aku bekerja di sebuah cafe resto yang ada di kota Pontianak. Sebut saja namanya Cafe Awan. Kebetulan Cafe Awan itu baru buka beberapa hari setelah launching. Jadi aku di sana masih diminta oleh manajer untuk ikut membantu bersih-bersih di wilayah Cafe Awan dan sekitarnya. Di belakang Cafe Awan ada 6 kamar juga yang harus aku bersihkan. Itu terdiri dari 1 musola, 2 kamar untuk karyawan, dan 3 gudang. Dari 3 gudang tadi, aku diminta untuk memilih salah satunya untuk dijadikan tempat istirahat khusus untukku oleh manajer. 2 kamar untuk karyawan sebelumnya sudah diisi oleh teman-temanku yang bekerja juga di sana. Waktu itu aku memilih gudang yang paling ujung karena ukurannya yang lebih besar, jadi cocok untuk dijadikan kamar istirahat. Tidak ada keanehan selama aku membersihkannya, masih terasa biasa-biasa saja. Mungkin karena pada saat itu dalam keadaan siang hari juga kali ya. Setelah bersih-bersih selesai, gudang yang sebelumnya kotor dan bau sudah bersih dan siap untuk ditempati. Malam harinya pun tiba. Nah, di sini ada beberapa kejanggalan yang membuatku sedikit bingung. Pada malam itu, kakak-kakak yang bertugas pada bagian cuci piring gelisah karena tidak mau ke tempat penyucian piring. Oh ya, tempat penyucian piringnya tepat berada di samping gudang yang aku jadikan kamarku tadi. Saat aku tanya kenapa, mereka menjawab tidak ada apa-apa, seolah tidak ada yang terjadi pada saat itu. Setelah jam kerja selesai, pada pukul 10 malam, manajer datang menghampiriku. Saat itu ternyata Pak Manajer memintaku untuk tidur di Cafe Awan dengan alasan supaya ada yang jaga kafe katanya pada waktu malam. Dan karena aku juga anak rantau, jadi aku terima saja. Toh kalau pulang ke rumah aku pun juga sendirian kan. Untuk teman-teman kerjaku yang lainnya, mereka udah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah kafe tutup dan semua sudah pulang, tinggallah aku sendiri. Suasana yang tadinya biasa-biasa saja jadi agak sedikit dingin. Intinya agak sedikit berbeda gitu. Jadi aku putuskan untuk tetap berada pada bagian depan kafe sebelum ke kamar belakang. Beberapa jam pun terlewati sampai pada sekitar jam 1:30 malam. Nah, di sini mulai ada kejadian aneh yang terjadi. Di saat aku lagi asik-asik fokus main HP, tiba-tiba seperti ada yang memanggil namaku di sudut kafe bagian depan, dan itu terdengar jelas sekali. Namaku dipanggil 2 kali dalam jarak waktu yang dekat. Karena suasana saat itu sangat membuatku tidak nyaman, jadi kuputuskan untuk masuk ke kamarku yang ada di belakang kafe tadi.
Di saat aku dalam perjalanan menuju kamar, karena jaraknya yang lumayan jauh dan aku hanya mengandalkan lampu senter HP sebagai penerangan jalan. Sepanjang perjalanan, di setiap titik-titik tempat yang sangat gelap, seperti ada banyak orang yang sedang menatap tajam ke arahku. Ya, mungkin ini hanya perasaanku saja, tapi saat itu benar-benar membuat jantungku berdetak kencang. Sesampainya di kamar, hal itu membuatku sedikit lega, karena hanya ada aku dan kamarku yang terang. Akhirnya aku dapat merebahkan diri dan mencoba menenangkan hati sesaat. Baru beberapa menit aku berbaring, ada lagi kejadian yang benar-benar di luar akal sehatku, yang membuat bulu kuduku merinding. Tepat di atas atap kamarku, aku mendengar suara wanita tertawa dengan nada yang agak sedikit melengking. Suara tertawanya yang awalnya terdengar sangat jauh, namun jelas, secara perlahan semakin mendekat, semakin nyaring, sampai ke titik di mana suaranya seperti benar-benar ada di atasku pada saat itu. Jantungku berdetak kencang. Aku selimuti diriku sambil membaca ayat kursi dengan niat agar suaranya hilang. Akan tetapi apa daya, suara itu seperti tidak menghiraukannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku hanya bisa pasrah membiarkan waktu berlalu sampai pada pagi harinya. Sekian cerita pengalaman hal mistis yang pernah aku alami. Jika kalian juga punya pengalaman mistis yang ingin diceritakan, silakan isi komentar di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Salam misteri.